Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, mbak-mbak yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke 103 sampai 104. Temanya adalah perintah untuk berzikir. Halaman 95 surah An-Nisa dan surah An-Nisa ayat 103 sampai ayat yang ke 104. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke 103 sampai 104 sampai akhir. Fa idza qadaitum, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله ما لا يرجون.
wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ayat yang ke-103 ini adalah lanjutan dari tema kita sebelumnya dari ayat yang ke-101, kewajiban melaksanakan sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Sampai-sampai dalam keadaan perang kita tetap diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Nah, apabila kita selesai sholat, apa yang harus dikerjakan? Tuntunan dari Al-Quran itu jelas. Silahkan Mas Toto diartikan perkata fa'idha qadaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitum, lalu apabila kalian telah menyelesaikan sholat, fazkurullah, maka ingatlah dan sebutlah Allah, berzikirlah kalian, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan keadaan duduk, wa'ala, dan dalam keadaan jinubikum, berbaring. Fa'izat manantum, lalu apabila kalian telah tenang, merasa aman, fa'akimu, maka kalian laksanakanlah sholat sesuai tata cara aslinya. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat, ia adalah, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban, suatu kewajiban atau fardu, mauquta, yang ditentukan waktunya. Baik, di sini jelas perintahnya apabila kita telah menyelesaikan menunaikan sholat, maka berzikirlah mengingat Allah dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas bahwasanya apabila kalian telah selesai dari sholat khauf, sholat dalam keadaan darurat, takut akan serangan musuh, maka sholatlah dalam keadaan qiyaman itu berdiri, lissohihi, bagi orang yang sehat, bagi orang yang apa? Yang sehat. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, lil maridi, bagi orang yang sakit. Wa alal junubi, wa ala junubikum, dan berbaring bagi orang yang duduk nggak mampu, dan juga bagi orang yang sakit. Maka apabila hal itu semuanya sudah hilang dari kalian, nah maka normallah, fa'idzat ma'nantum, lalu apabila kalian tenang, merasa aman, fa'aqimus sholata, maka laksanakan sholat sesuai dengan tata caranya yang asli, yang pertama, yang dalam keadaan Normal, tidak emergensi, ya, seperti sholat-sholat yang kita laksanakan. Kemudian inna sholata, sungguh sholat adalah bagi orang beriman merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Zuhur, sholat yang pertama kali yang dilakukan itu sholat zuhur, Mas Toto. Sholat apa? zuhur. Sholat zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu pada malam hari. Paginya subuh itu Rasulullah belum mendapatkan pelajaran sholat dari malaikat Jibril. Maka sholatnya itu adalah ketika waktu zuhur. Waktu apa? Waktu zuhur. Jadi pelajaran sholat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, diajari oleh malaikat Jibril, itu adalah pada waktu zuhur. Makanya zuhur itu maknanya nampak. Maknanya apa? Nampak. Jadi zuhur terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian asar dan seterusnya. Jadi permulaan sholat wajib yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat zuhur.
Itu cara sholatnya itu diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zuhur bagaimana? Mulai tergelincirnya matahari. Yang namanya tergelincir itu ya kepleset. Maksudnya kepleset itu bagaimana? Matahari itu setelah tengah-tengah itu kan kita dilarang untuk sholat. Ketika matahari pas di atas kepala dalam fikih itu jangan sholat. Biarkan matahari itu tergelincir, artinya bergerak sedikit ke barat. Nah, ketika bayang-bayang itu sudah agak ke sono, baru waktu zuhur dikumandangkan. Kemudian asar itu maknanya berkurangnya matahari. Apa maksudnya? Berkurangnya sinar panasnya matahari. Jadi nama dalam Islam itu sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan apa? Dengan kenyataan. Lah kalau kita orang Jawa itu kan mengenal namanya hari. Versi orang Jawa pon wage kliwon legi paing. Lah paing itu maknanya apa? Kliwon itu maknanya apa? Lah kalau dalam Islam kan jelas Mas Toto. Hari pertama namanya Ahad, hari kedua namanya Senin, hari ketiga namanya Selasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu penamaan sesuai dengan kondisi dalam Islam. Maka dari itu tidak ada konsep hidup yang lebih baik daripada konsep Islam. Mau diandelin apalah? Primbon Jawa kalau ditulis paling satu buku lah. Paling apa? Tatanan orang Jawa berapa sih? Saya juga orang Jawa. Orang Nusantara pedomannya paling apa sih? Paling seandainya ditulis itu jadi satu buku. Panduan hukum, panduan hidup dalam Islam komplit, mulai dari jabang bayi sampai meninggal ada. Bagi orang yang berpikir mau ngikutin produk hukum apalagi, panduan hidup apalagi. Nah, seandainya ada tradisi atau katakanlah ajaran dari leluhur kita tidak bertentangan dengan agama Islam sesuai, ya diambil. Kalau tidak bertentangan, cukuplah Islam menjadi petunjuk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Cukup, aku rela Allah menjadi Tuhan, aku rela Islam menjadi agama. Agama itu adalah aturan hidup dan kehidupan. Maghrib, apa artinya maghrib Mas Toto? Maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Terus Isya itu mempunyai dua makna. Satu makna adalah waktu sholat, yang kedua adalah waktu makan malam. Itu namanya isya'an wa asya'an. Terus subuh yaitu tadi apa namanya pergantian antara siang dan malam. Pergantian malam ke hari itu namanya subuh. Nah, sholat beribadah kepada Allah itu ditentukan waktunya. Itu kalau saya punya buku namanya Hikmatul Tasrih wa Falsafatih, hikmah perintah agama dan falsafahnya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat asar 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat, 4 rakaat isya itu ada apa namanya makna-maknanya itu ada. Tapi kan gimana mau bahas ini lagi ya kan, bahas ini. Saya punya kitabnya itu indah banget itu. Urean-ureannya itu dari ulama. Jadi sholat itu tidak semaunya sendiri, sakar PDW, namun sholat itu adalah suatu kewajiban ibadah yang ditentukan waktunya. Tuh, dulu saya pernah ada seorang mu'allaf Chinese itu bersyahadat dengan saya lah. Itu yang namanya Cina itu kan rajin biasanya kerjanya tuh Mas Wawan. Rajin kalau mau menjelang sore itu bersih-bersih dia. Bersih-bersih sampai maghrib. Isya asarnya apa namanya
ditinggalin. Ntar sekalian coba Ustadz kalau sholat, kalau belum kelar urusan saya kelihatannya nggak enak kalau ya nggak gitu Mas. Islam itu kita harus nurut aturan Islam, bukan Islam nuruti aturan kita. Tanggung katanya apa? Tanggung. Nah, ya nggak boleh. Makanya kita harus nurut. Sholat itu ditentukan waktunya. Ntar digabung aja sekalian, boleh apa enggak Pak Ustadz? Ya nggak boleh Mas. Digabung itu kalau kita lagi dalam perjalanan, kayak gitu. Baik, lanjut Mas Toto. Wala, dan jangan tahinu kalian lemah fibtighai dalam mencari lawan kaum musuh kafir. Intakunu, jika kalian menjadi ta'lamuna, menderita sakit atau terluka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ya'lamuna, mereka menderita sakit juga. Kama, sebagaimana ta'lamuna, kalian menderita sakit. Wa tarjun, dan kalian dapat berharap minallah, dari Allah, apa kemenangan pahala yang la, tidak dapat yarjuna, mereka harapkan. Wa kanallahu, dan dia adalah Allah, aliman, maha mengetahui, hakima, maha bijaksana. Baik, terjemah bebasnya Mas Toto ayat 104. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Stop. Jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan keadaan para sahabat yang merasa lemah setelah terjadinya perang Badar Sughra. Perang Badar apa? Perang Badar Sughra itu terjadi sebelum perang Badar Kubra. Jadi ketika para sahabat itu mengalami penderitaan di dalam mencari Abu Sufyan dan para rombongannya, mereka fasyakau al-jarahati hina raja'u min Uhud, mereka mengadu kepada Rasulullah tentang penderitaan-penderitaan berupa luka ketika kembali dari Uhud. Akhirnya turun ayat untuk menguatkan hati kaum mukminin. Jadi kalau ada saudara kita lagi keadaannya nggak enak dan segala macam, jangan cuek Mas Wawan. Kalau kita nggak bisa bantu duit, ya bantu motivasi lah. Bantu apa? Bantu motivasi. Diulangi Mas Toto, ini kan lagi keadaannya kaum muslimin, ayo kita cari lagi Abu Sufyan dan segala macam. Lalu wah kita lagi luka, persenjataan ABCD nggak ada, kita lagi lemah dan seterusnya. Turun ayat, ulangi Mas Toto, ayat 104. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Kenapa kita berharap? Karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah, kita beriman. Sementara musuh Allah itu yang disembah adalah berhala. Tentunya berhala tidak akan bisa bermanfaat untuk mereka. Kita punya nilai plus, masih punya pahala. Jangan lemah, ayo bangkit lagi. Itu kalau nggak dimotivasi seperti ini ya repot Mas Toto. Ya, tadi aja saya mau berangkat ke masjid itu malas-malesan itu rasanya. Insya Allah ini. Lah saya sudah sadar juga, agak sadar dikit-dikit. Oh, kelihatannya kultum ada yang dengerin toh, ada yang penasaran toh. Mau nggak berangkat saya itu merasa berdosa, merasa berdosa. Bener. Dengan pertimbangan Masjid Solo nggak ada kultum, masjid ini yang lain nggak ada kultum. Lah ada kultum, ada pendengarnya, masa ente malah malas-malasan kok kan kayak gitu. Itu kadang-kadang astagfirullahaladzim. Maunya malas-malasan, mau ngeluyur ke mana kan kayak gitu. Mau ngeluyur adalah pokoknya, mau alibi alasan-alasan. Ini perang kan dengan hawa nafsu saya perang.
Sudah saya paksain aja. Ntar kalau ketemu Mas Toto disemprot lagi Mas saya, ya kan? Nyemprot lagi Mas saya. Kemana tuh nanya repot, saya jawabannya kan kayak gitu. Ya sudahlah, berangkat bawa kitab tik nyampe ke masjid. Itu. Jadi yang namanya orang beriman sungguh-sungguh itu pasti digoda, pasti apa? Digoda terus, setannya nggak terima. Udahlah kok seminggu 3 kali kan cukup, nggak perlu lah tiap malam kan kayak itu. Kata nafsu seperti itu. Lama-lama kalau dituruti nggak berangkat beneran itu. Ya Pak Dery ya, kayak gitu. Lalu kita masih hidup sampai mati kita akan digoda oleh yang namanya hawa nafsu. Tuh, jangan merasa lemah. Lemah itu kan bukan badannya. Lemah itu apa tadi Mas Toto? Motivasi. Coba ayat yang keempat tuh. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam Stop, ulangi lagi. Dan janganlah kamu berhati lemah. Maksudnya salah kali Mas Toto itu. Dan janganlah kamu berbadan lemah. Tulisan saya apa tulisan Mas Toto itu? Hah? Berhati. Berhati, badannya aja sehat. Yang lemah itu berarti hatinya perlu disuntik keimanan dia Mas Wawan ya. Yang lemah itu hatinya. Yang saya kadang-kadang bikin nampol itu kalau ada saudara-saudara kita seperti Pak Haji Naiman Rais tuh udah sepuh di atas 80 masih dengan kaki yang berat datang ke masjid. Lah kita yang sehat kalah sama yang Pak Haji Naiman. Apalagi kalau subuh saya merasa ditampol terus sama Pak Saiful itu. Pak siapa? Pak Saiful yang dari Curug Cempaka itu. Udah diuji seperti itu masih aktif sholat subuh. Rasanya ketampar mulu saya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya tidak meninggalkan salaman sama Pak Ipul kalau habis subuh itu. Kenapa? Saya ingin berkahnya mudah-mudahan biar semangat terus ibadah dalam keadaan apapun dan gimana pun. Ya kan? Pak Ipul itu Mas Wawan, biar semangat ibadahnya nyetrum sama kita, jangan dicuekin. Gimana Mas Toto? Beliau itu datang jam 3 atau jam setengah 4. Iya, yang nyalain Iya. Lampu itu, ya Allah. Insya Allah. Ini kalau kita ngaji pelan-pelan itu dapat mutiara, dapat apa? Dapat mutiara. Saya gambarkan ya Mas Toto, ngaji model seperti ini itu menyeberang, mendalami, ngambil muti 3M. Menyeberang, mendalami, mengambil muti. Qurannya dibaca apa enggak? Tadi kita dibaca apa enggak? Terjemah perkata, terjemah bebas. Kira-kira maknanya dapat apa enggak itu? Makna itu bagaikan mutiara. Kalau kelasnya dengar ceramah, apalagi sholat Jumat setengah ngantuk, itu kira-kira setor ngantuk sholat Jumat apa-apa itu Mas Toto? Hah? Itu kalau sholat Jumat paling enak ya. Sholat Jumat itu paling enak untuk apa Mas Toto? Paling enak untuk ya nggak usah dijelasin lah, nggak usah dijelasin ya Pak Aris ya. Tapi kalau ngaji seperti ini walaupun 2 ayat kan masuk. Ulangi lagi. Badan lemah. Hah? Hati kuat. Hati kuat, udah itu. Badan lemah tapi hatinya. Wah masuk cakep nih Pak Aris nih. Badan lemah hatinya kuat. Masa Mas Wawan kalah sama Pak Ipul, apalagi Mas Toto? Waduh, malu lah. Maka dari itu ketika kita masuk masjid, ada aja orang yang lebih hebat dari kita. Ada orang yang lebih hebat dari kita. Masya Allah, itu udah kayak gini. Masya Allah, ini saya senantiasa seperti itu. Lah kita ambil itu, senyum. Ulangi Mas Toto, ulangi. Terjemah ayat 104 cakep nih. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Baik, artinya kalau dikaitkan dengan kehidupan, jangan merasa lemah untuk mengejar tujuan dan harapan yang diridhoi oleh Allah selama hayat masih dikandung badan. Ini yang lemah kan hatinya, bukan badannya. Setuju Mas Toto? Setuju. Oh,
Kelihatannya Mas Toto manggut-manggut lebih dari 3 kali, berarti saya minum dulu nih. Pak Haji Mulkan, saya minum dulu nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Budi, monggo, udah ada minumannya belum panjenengan tuh? Oh ya, ayo Mas Ali. Masya Allah, ntar join aja Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhati lemah. Turun ayat untuk menyemangati, untuk motivasi. Yang namanya sahabat itu juga manusia, Mas Toto. Sahabat apa? Manusia. Kondisinya sama dengan kita, Mas Wawan. Mas Wawan kalau nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, dijamin ibarat tanaman nggak disiram itu kira-kira kenapa, Mas Wawan? Tanamannya apa? Layu apa enggak? Kalau udah layu, daunnya rontok apa enggak? Rontok. Dibiarin terus nggak disiramin 3 minggu, akhirnya sebulan mati. Ya kita kan harus analogi. Ya Mas Toto ya. Mas Toto dicas terus, disiram mulu, disiram kultum lah, disiram khutbah Jumat lah, ngaji lah, Sabtu pagi lah, habis Sabtu pagi besok ada makan bersama lah. Sehat lahir batin itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ulangi, ayo Mas Toto. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, ini terjemah dari Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maksudnya adalah Allah tidak akan membebani sesuatu kepada kalian kecuali Allah mengetahui bahwa itu adalah baik untuk agama dan dunia kalian. Allah nyuruh perang berarti dengan sebab perang itu ada kebaikan. Seandainya orang tua kita, Mas Toto, tidak angkat senjata melawan Belanda, ngusir penjajah, kita itu akan jadi apa? Jadi budak di negeri sendiri. Itu loh maksudnya. Berjuang, Mas Toto, Mas Wawan, benar apa enggak? Allah mewajibkan sesuatu, berarti sesuatu itu baik untuk kita. Baik. Alhamdulillah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui. Maha mengetahui maksudnya kebaikan untuk kita. Hakiman, maha bijaksana. Bijaksananya apa? Kalau sehat sholatnya ya berdiri, kalau kurang sehat sholatnya apa Mas Toto? Kalau nggak bisa duduk sholatnya berbaring. Kalau berbaring sudah nggak mampu dengan isyarat mata. Kalau sudah nggak bisa sholat berarti disolatin. Masya Allah. Dalam segala keadaan apapun sholat diberlakukan. Maka dari itu ini konteksnya kan masalah sholat. Ayat 101 sampai 104 konteksnya kewajiban sholat dalam keadaan apapun. Berbahagialah Mas Wawan yang bisa ditakdirkan oleh Allah sudah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun keadaannya, kalau umat Nabi Muhammad yang beriman masuk surganya duluan Mas Wawan. Masuk surganya apa? Umat-umat terdahulu, apa namanya? Duluan umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Harun, Nabi Syekh, Nabi sebelumnya beriman kepada Allah. Tar dulu, nggak boleh mendahului umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Sudahlah jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu ada dua, ada yang beriman, ada yang belum beriman, gitu. Yang belum beriman bagaimana? Ya tugas Mas Wawan, tugas kita untuk mendakwai mereka. Kita ajak dengan cara yang baik lah. Mancingnya itu bagaimana? Dengan akhlakul karimah, dengan apa?
Dipancing. Mas Toto yang pandai mancing, nggak langsung ditangkap masuk Islam, nggak bisa, dipancing dulu. Lah ini mancingnya susah Pak Ustadz, ya carilah umpan yang paling disenangi oleh mereka itu apa. Ya, kalau ikan gabus itu apa, cacing. Kalau ikan kakap itu apa. Mancingnya harus sesuai dengan selera mereka. Dakwah itu ngajak. Dakwah itu apa? Ikan itu bisa diajak kalau ada apanya, Mas Toto? Ada apa? Ada umpannya. Umpannya harus cakep, ya. Umpannya harus cakep gitu. Lah bagaimana caranya? Ya berpikir. Kah? Silakan. Oh silakan, nggak apa-apa, anggap aja iklan kan kayak gitu Pak. Oh itu ngaji yang paling enak ya sekarang ini, ngaji kekeluargaan. Ya ada ngajinya, ya ada minum teh kopinya, ada susunya, ada jajan yang mau lewat, kue mau lewat. Ini ngaji kekeluargaan beneran kan kayak gitu. Alhamdulillah. Silakan Mbak Jumulkan. Kalau dilihat antara ayat ini, khususnya 104 ini kok nyambung ya? Ya. Kalau 101, 102, 103, makanya masalah salat. Iya. Loncat. Baik, terima kasih pertanyaan bagus dari Pak Haji Mulkan. Ini dalam tafsir Departemen Agama yang saya bawa. Ini saya ada referensi tafsir berbahasa Arab dan tafsir bahasa Indonesia yang disusun oleh tim Departemen Agama. Ayat 101 itu dikelompokkan sampai ayat yang ke-104, yakni kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian dalam ayat 104, coba saya terjemah tafsirnya, saya baca. Pada ayat yang ke-104 diterangkan bahwa sesudah selesai pasukan Islam menunaikan ibadah sholat, haruslah dia siap kembali menghadapi musuh. Jangan ada sedikit pun rasa gentar dalam menghadapi musuh. Dalam peperangan, bila tak menyerang pasti diserang. Pada ayat ini sebenarnya ada perintah untuk teguh menghadapi musuh, karena semangat tempur yang lebih tinggi akan menentukan keberhasilan. Allah memerintahkan agar pasukan Islam senantiasa bersiaga dengan tawakal pada Allah. Kesudahan suatu peperangan adalah penderitaan, dan penderitaan bukan saja bagi si penyerang, bahkan juga bagi yang diserang. Tuh. Jika musuh dapat sabar menahan derita menghadapi, mengapa kaum muslimin tidak sabar? Pasukan Islam patut lebih sabar dan lebih tabah dari orang kafir, karena mereka mempunyai harapan dari Allah yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Allah menjanjikan kepada pejuang Islam sekurang-kurangnya memperoleh satu dari dua keuntungan, yaitu mereka memperoleh kemenangan dalam pertempuran atau surga bagi yang mati syahid. Janji Allah adalah merupakan dorongan setiap pejuang Islam untuk berjuang lebih gigih, sabar, dan berani. Allah Maha mengetahui segala apa yang bermanfaat bagi agama dan bagi kaum muslimin. Dia tidak akan memikulkan beban di luar kesanggupan hamba-hambanya, karena Allah Maha bijaksana. Sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya, maka keuntungan pasti berpihak kepada yang benar,
yakni kepada Pak Haji Mulkan dan jamaahnya. Ini tambahan dari saya, Pak Mulkan, ini tambahan dari saya kan kayak gitu. Nih, kalau ini ada ini benar, maka keuntungan pasti di pihak yang benar, di pihak Pak Haji Mulkan dan jamaah Nurul Ikhlas. Tambahan dari saya. Allahumma amin. Kemudian dan kehancuran pasti pada pihak yang batil. Wallahu alam. Itu apa namanya pertanyaan dari Pak Haji Mulkan. Jawabannya adalah ternyata antara sholat dan perang masih ada kaitannya, yakni setelah menunaikan sholat harus lebih gigih lagi di dalam memperjuangkan agama Allah. Jangan gentar, masa kalah sabar sama musuh, kita harus lebih sabar. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas Toto ya. Nah, kalau Inggris sama Belanda gimana kemarin Pak Ustadz? Sama-sama gigih kemarin. Oh, salah strategi itu. Salah apa? Salah strategi. Total football dianalisa. Saya juga agak senang bola, Pak Budi. Mulai dari dulu saya senang bola. Saya analisa, ternyata Belanda rata-rata udah semifinal, mau final kalah mulu karena salah pasang pemain. Salah apa? Pasang pemain itu adalah kesalahan yang terus menerus itu. Ada aja buat tambahan cerita. Oh bener ini salah strategi, jangan ya. Salah pemain akibatnya fatal. Akhirnya Inggris yang lolos ke final Euro 2024 versus Spanyol. Kapan mainnya? Senin dini hari. Alhamdulillah apal Mas Wawan apa namanya jadwalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.